Berfirmanlah engkau Bapa Yahweh, maka kami hamba-hambamu, kami anak-anakmu, kami mempelaimu, kami umatmu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi kemuliaan Yahshua HaMashiach, haleluya, amin. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh memberkati kita, amin. Pada hari Sabat ini, hari yang berbahagia, hari ini adik-adikku telah mendapatkan pengurapan pengutusan. Dan biarlah apa yang telah difirmankan Yahweh Elohim atasmu bermanifestasi atasmu. Amin. Dan ingatlah adik-adikku, mulailah segala sesuatu. Ya. Yunus tidak berani memulainya. Tapi setelah dia memulai, dia mendapatkannya. Dan dia berhasil. Ya kan? Kadang memulai yang susah. Apapun ceritanya, memulai yang paling susah. Saya selalu bilang begini. Apalagi buat ibu-ibu. Buat gadis-gadis. Tujuannya, jangankan buat gadis-gadis. Kadang-kadang laki-laki juga begitu. Tujuannya ke supermarket, itu beli minyak. Tapi nanti pulang bisa bawa sabun. Bisa bawa skincare. Bisa bawa yang lain-lain. Kenapa begitu? Karena dia telah memulai melangkah. Ya. Amin. Mulai dulu. Kalau kita tidak memulai melangkah ke minimarket untuk beli sabun, beli minyak, maka itu nggak akan dapat. Tapi kalau kita tujuannya ke minimarket beli minyak, kadang-kadang kita bawa sabun. Kita bawa yang lain. Kenapa? Karena kita sudah melangkah. Dan yang paling sulit adalah langkah awal. Ya. Langkah awal. Tapi langkah awal harus disertai dengan langkah-langkah berikutnya. Ya, adik-adikku yang terkasih, ada cerita begini. Saya kurang tahu apakah adik-adikku sudah pernah mendengar. Ada seorang motivator yang unggul diundang ke satu acara. Ya, dia diundang dalam satu acara tersebut untuk memberikan bagaimana tips sukses. Bagaimana tips supaya kaya. Bagaimana tips supaya bisa dihormati banyak orang. Lalu dia mulai berjalan ke arah gedung dengan membawa tasnya biasa. Ya, dibawanya tasnya. Setelah itu dia duduk di meja. Setelah dia duduk di meja, disuruhnya asistennya ambilkan batu. Ambil dulu batu yang agak besar, sebesar kepala manusia. Diambilnya, lalu diambilnya dari tasnya itu palu yang kecil. Yang kecil dia, ukurannya paling segini tuh. Ya. Lalu dia berdiam, dipukulnya palu ini. Tak, 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 tak. Sampai 15 menit. Orang bingung. Dia nggak berbicara. Orang sukses tadi tidak berbicara. 15 menit. Orang-orang udah mulai gelisah. Ngapainnya ini mukul-mukul batu? Katanya mau memberikan tips sukses. Mana? Kalau hanya mukul batu, maka Mario pun bisa mukul batu. Iya kan? Siapapun bisa mukul batu. 15 menit, orang gelisah. Dipukul lagi begini. Tap, tap, tap. 20 menit, sebagian yang di belakang sudah mulai keluar. Ya, dipukul lagi terus menerus. 50% dari pendengarnya tadi sudah mulai kehilangan. Nggak ada lagi orang, 50%. Terus menerus dipukul sambil diam. Ya, sudah mulai 1/4 yang tinggal. Dipukul terus, dipukul. Akhirnya tinggal 10 orang. Tap, dipukul terus. Dan akhirnya batu tersebut pecah. Tak, pecah dia. Ya kan? Puk, pecah. Lalu dia mulai berbicara. Apa yang membuat batu itu terpecah? Katanya. Ada orang menjawab, pukulan pertama. Pukulan pertama, katanya. Lalu sebagian menjawab, itu karena sering dipukul. Lalu sebagian lagi menjawab, itu karena tenaga yang keluar dari tangan. Sehingga batunya pecah. Lalu dia menjawab, yang membuat batu itu terpecah adalah pukulan pertama
sampai pukulan terakhir dengan kesetiaan kekuatan tangan. Dia pukul terus batu itu dengan tenaga yang sama sampai 1 jam. Akhirnya batunya pecah. Itu artinya memulainya mungkin agak sulit, tapi ingat di akhirnya batunya akan pecah. Kalau kita setia, ya, saudaraku, kita bisa belajar dari sini. Sedikit yang terpilih, banyak yang terpilih, sedikit yang terpanggil. Dari antara orang-orang yang mendengarkan motivasi tadi, semua orang banyak yang keluar. Karena menurut mereka mendengarkan sesuai dengan pikiran mereka. Mananya? Katanya mau motivasi, tapi kok enggak ada. Tapi sebagian bertahan, karena aku yakin ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh motivator ini. Ya kan? Akhirnya mereka tahu kesetiaan, disiplin, dan konsistenlah yang membuat orang berhasil. Konsistenlah nanti dalam lapangan. Amin. Kalau kau berjalan ke suatu tempat, kalau kau sudah mulai melakukan penginjilan, konsistenlah. Tetaplah berjalan. Amin. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, enggak ada itu. Ya. Kalau kita udah berusaha itu pasti kita mendapatkan. Itu hukum pastinya. Ya. Selain kita udah berusaha dengan pikiran kita untuk memulai, maka mulailah dengan bertindak. Hari ini, saudaraku, kita akan belajar bagaimana Yahsua melihat orang buta sejak lahirnya dan bagaimana murid-muridnya melihat orang buta sejak lahirnya. Ya, saya beri tema dalam pengajaran hari ini, pelajaran dari penyembuhan orang buta sejak lahir. Yohanes 9, kita buka Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat ke-41. Tidak usah kita bacakan semuanya, tapi saya akan merangkumnya dalam beberapa poin. Ya, pelajaran dari penyembuhan orang buta sejak lahir. Amin. Pelajaran apa yang pertama kita dapat dari orang buta? Kita lihat dari sini. Di ayat pertama dikatakan, waktu Yahsua sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yahsua, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Elohim harus dinyatakan dalam dirinya. Saudaraku, Yahsua tidak membumbui pikirannya dalam menilai orang. Ya, sama-sama kita katakan, jangan membumbui pikiran dalam menilai orang. 2, 3 ya. Jangan membumbui pikiran dalam menilai orang. Muridnya berkata, siapa yang salah ini guru? Yahsua berkata, enggak ada yang salah, bukan dia yang salah, bukan orang tuanya. Tetapi supaya kemuliaan Elohim dinyatakan. Nah, saudaraku, hari ini kita telah diajari Elohim supaya enggak membumbui pikiran dalam menilai orang. Nanti di lapangan ketika saudara melihat ada orang yang begini, ada orang yang begitu, jangan langsung nilai. Karena tugas kita bukan menilai. Tetapi langsung berpikir kemuliaan Elohim yang mana yang mau dinyatakan kepada orang ini. Amin. Hari ini mereka melihat orang buta. Murid-murid tidak berpikir kemuliaan Elohim yang mana yang mau diberikan kepada orang ini. Ya, orang buta itu membutuhkan mata yang melihat, dan itulah kemuliaan Elohim kepada orang itu. Hari ini kita ke lapangan, saudara-saudara mau diutus ke lapangan. Banyak orang yang membutuhkan sesuatu di situ. Mereka butuh mungkin tempat cerita. Itu adalah kemuliaan Elohim. Jadikanlah saudara menjadi tempat kemuliaan Elohim, tempat orang itu bercerita. Mereka butuh sesuatu. Apa yang mereka butuhkan, itulah yang kita berikan, dan itu adalah kemuliaan Elohim. Amin. Maka kita harus bisa melihat kebutuhan orang-orang yang kita layani. Ya, kita harus bisa melihat kebutuhan, bukan keinginan. Kita harus bisa membedakan antara keinginan orang tersebut atau itu kebutuhannya.
Orang buta udah pasti kebutuhannya melihat, maka Yeshua memberikan kebutuhannya, dan itu adalah kemuliaan Elohim. Amin. Saat ini saudara pergi ke lapangan, banyak di sana yang tandus. Kan kita kan dikatakan seperti apa? Yeshua berfirman, kita ini seperti tanah. Ada tanah berbatu, ada tanah yang berduri, ada tanah apa lagi? Tanah yang di pinggir jalan, ada tanah subur. Dan tidak semua orang yang saudara jumpai di lapangan adalah tanah yang subur. Yang saudara beri firman langsung bertumbuh. Enggak. Sebagian mereka ada tanah yang berbatu. Sebagian mereka ada yang tanah yang kering. Sebagian mereka ada tanah yang banyak duri-durinya. Nah saudara, kalau mereka tanah berduri, maka tugas saudara adalah menyingkirkan duri itu dulu. Amin. Di lapangan jangan berharap saudara ada langsung banyak orang bertobat. Enggak. Tapi kita harus lihat apa kebutuhan orang ini. Karena kemuliaan Elohim harus kita nyatakan kepada setiap orang. Bukan penilaian. Ingat, saudara datang ke lapangan bukan menilai orang, bukan. Saudara datang ke lapangan memberikan kemuliaan Elohim kepada semua orang. Amin. Nah, itulah pelajaran pertama. Ya, Yeshua tidak berpikir ini salah, itu salah. Tapi muridnya langsung berpikir siapa yang salah. Nah, mulai sekarang harus kita ubah pikiran kita. Siapa yang salah? Bukan begitu. Tapi kemuliaan apa yang mau diberikan? Ya, itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah kamu sama sepikir dan sehati dengan Yeshua, dengan Hamasia. Ya, itulah pikirannya Hamasia. Dia tidak menyalahkan siapapun. Ya, karena bisa saja bukan mereka yang salah, siapa tahu kita yang salah. Ya kan? Pengamsal berkata, membenarkan orang fasik dan menyalahkan orang benar itu adalah kekejian di mata Yahweh. Artinya apa? Penilaian yang belum ada kesimpulannya itu adalah kekejian di mata Yahweh. Kita udah bisa menilai sesuatu hanya dari setengah perjalanan kehidupan, belum. Ya. Buku itu harus kita baca semuanya, maka di belakang itu baru ada kesimpulan. Amin. Jadi tugas kita nanti ke lapangan bukan untuk memberikan kesimpulan terhadap seseorang, tapi kita menyatakan kemuliaan Elohim dan menyatakan pekerjaan Elohim harus diberitakan kepada orang itu dan harus dilakukan kepada orang itu. Amin. Pelajaran kedua yang kita ambil dari sini adalah di ayat 4 dan ayat 5 dikatakan begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam. Ingat, selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Nyatakan pekerjaan Elohim kepada setiap situasi. Amin. Kalau yang pertama tadi kita bisa melihat, jangan membumbui pikiran untuk menilai orang lain. Yang kedua adalah nyatakan pekerjaan Elohim terhadap setiap situasi. Apapun situasinya, langsung berpikir begini, kira-kira pekerjaan Elohim yang mana yang bisa aku dapatkan dari situasi ini. Nanti akan banyak saudara jumpai di lapangan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan. Langsung berpikir, kalau itu menusuk hati atau itu menggelikan hati, langsung bilang begini, kira-kira pekerjaan Elohim yang mana atau apa maksud Elohim. Siapa tahu itu terjadi untuk menyadarkan saudara, menyadarkan kita semuanya. Amin. Itu bisa saja terjadi. Makanya firman Tuhan berkata apa? Hikmat berseru-seru dengan nyaring. Di mana saja, di pinggir jalan, di dekat telingamu. Itu untuk apa? Itu untuk mengetahui situasi tersebut, situasi apapun, Elohim sedang mengajari saudara tentang apapun. Amin. Apapun yang terjadi, ya, Elohim sedang mengajari saudara. Termasuk hari ini mendengarkan saya dalam memberitakan firman. Ini Elohim sedang mengajari saudara tentang sesuatu. Ya. Jadi tangkap segala sesuatu, pelajari segala sesuatu, lalu lihat kemuliaan Elohim yang mana yang perlu dinyatakan atas situasi itu. Haleluya.
Pelajaran ketiga yang kita dapatkan di sini di ayat 6 dan di ayat ke-7 berkata demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang melek. Saudaraku, ada banyak Yasua menyembuhkan orang buta, tapi beda versi. Satu versi langsung sembuh. Apa yang mau kau inginkan dari aku, katanya. Mernida mau Tuhan. Tuh bahasa Thailandnya. Bahasa Indonesianya, melihatlah aku Tuhan, katanya. Dia langsung melihat. Yang satu lagi, diludah dengan tanah, dioleskan ke matanya, lalu ditanya, "Udah bagaimana penglihatanmu?" "Aku sudah mulai melihat, tapi seperti batang pohon semua." Dan yang ini, kembali lagi dia dengan tanah, diludahi, dioleskan ke matanya, "Pergi ke kolam," katanya. Saudaraku, semua yang tertulis dalam Alkitab ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Kenapa enggak sama ratakan aja seperti dokter kan? Disamaratakan. Kalau ada yang sakit, nah kasih obat ini, pulang. Kalau ada gejala hubungi dokter, katanya. Ya kan? Kan gitunya semua kan? Datang ke sini, begini, kan kayak gitu-gitu aja kalau dokter kan? Tapi Yasua beda caranya. Ya. Kita pun dalam memberitakan Injil jangan terlalu monoton caranya. Ada pekerjaan Elohim dan ada bagian kita. Pekerjaan Elohim adalah pada saat itu adalah mengoleskannya dengan tanah. Dan bagian orang tersebut adalah pergi ke kolam Siloam. Ya, jadi ada bagian kita, ada bagian Elohim. Haleluya. Jangan semuanya, bagian Elohim. Enggak. Lalu saudara ingin berharap diberkati hanya berdoa saja di kamar. Dan tidak pergi melayani. Saudara berharap memiliki berkat yang luar biasa. Enggak bisa. Ya, harus berdoa dan bekerja. Amin. Berdoa dan bekerja. Artinya, kita berpasrah kepada Tuhan, kita juga harus melakukan. Ya. Kalau masalah saudara itu diperhatikan, itu pasti saudara diperhatikan oleh Yeshua Masiah. Ya. Tapi lakukanlah dulu. Ingat kembali ke yang pertama tadi. Kalau kita melakukan, bukan hanya minyak makan yang kita dapatkan di minimarket. Iya kan? Kadang-kadang katembat pun kita beli. Iya kan? Benar gak yang mau pergi belanja ke minimarket? Anak nanti mau belanja besok ke Simpang. Di sini dicatat ini. Iya kan? Apalagi yang perempuan kan? Dicatat nanti 10 item. Bisa nanti 25 yang dibeli. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Karena melangkah. Gitu. Setelah melangkah, melihat. Ya, kecuali kita titip. Aku titip ini ya, itu yang kita dapat. Tapi firman gak mungkin kita titip. Aku titip firman ini ya, ke orang Bengkulu gak mungkin. Iya kan? Orang Bengkulu, nanti aku titip firman ini gak mungkin. Ya. Bergeraklah dulu. Maka sesuatu akan saudara dapatkan. Saya mau tanya yang sudah pernah praktek lapangan, ada nggak pengetahuan saudara bertambah? Ada, banyak kan? Banyak. Itu karena apa? Karena saudara melangkah. Jadi melangkah dulu, lakukan dulu. Ya, saya selalu bilang orang yang kredit sepeda motor juga, mungkin pertamanya yang susah, tapi setelah dia kredit sepeda motor, tahu-tahu udah lunas 3 tahun lagi. Iya kan? Udah lunas dia. Cumananya ini tahu udah lunas. Itu karena apa? Karena dia memulai dan melakukannya dengan setia. Sama seperti motivator tadi. Dia mulai pelan-pelan. Ya kan? Akhirnya batunya terbelah. Nah, pelajaran selanjutnya yang kita lihat di sini adalah di ayat 8 sampai ayat 14 ini adalah tetapi tetangga-tetangganya. Ya, dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, iya benar dia ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu berdiri berkata, benar, akulah orang itu.
Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yasua itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepada aku, pergilah ke kolam Siloam, dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yasua mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Jadikan komentar orang lain atau jadikan komentar juri sebagai acuan hidup saudara. Anggap komentar orang lain itu sebagai juri. Anggap aja. Juri kan tugasnya untuk apa? Menilai kan? Menilai. Juri tugasnya menilai, melihat kekurangan kita. Tapi apakah kontestannya jadi nggak semangat lagi? Mereka makin semangat kan? Kalau kita perhatikan kontestan, ya. Jadikanlah komentar orang lain itu sebagai acuan. Jadikan setiap orang yang menilai kita adalah juri. Karena juri adalah yang terbaik. Amin. Jadi kalau saudara nanti dinilai di lapangan, anggap itu juri. Jangan dilawan. Kalau saudara dinilai, jeleknya pelayananmu. Masa kalian gak begini, masa kalian gak bergerak. Jangan langsung, kami bergeraknya ya. Masa kalian gak pergi ke sana, kami perginya ke sana. Kalau ada orang berkata seperti itu, masa kalian gak pergi bergerak, jangan langsung dilawan. Lalu pikirkan dulu, di bagian mana kami tidak pergi bergerak menurutnya ya. Supaya kita bisa memperbaiki diri. Kira-kira di bagian mana menurutnya. Berarti pergerakan itu ada beberapa macam. Ada sebagian orang, dia bergeraknya, berarti dia melihatnya dari sisi sini. Yang ini melihatnya dari sisi sini. Iya kan? Jadi kita harus banyak melihat, aku dikatakan kurang bergerak. Kira-kira di bagian mana ya? Aku ini kurang bergerak. Di bagian sini. Maka itu yang perlu. Kan kalau ada komentar negatif seperti itu kan kita kan makin memperbaharui diri. Maka kita makin sempurna. Benar enggak? Kalau kita makin melawan, bergeraknya aku. Maka yang dilihat dari sisi orang lain tersebut tidak akan bisa kita lakukan. Karena kita udah menutup diri. Ya, bagi adik-adikku yang PPL. Nah, jadikanlah komentar orang lain itu adalah sebagai juri. Acuan dalam hidupmu untuk memperbaiki diri. Amin. Jangan langsung sakit hati dengan komentar orang lain, jangan. Ya kan? Kalau kita sakit hati dengan komentar orang lain, maka kita nggak bisa bertumbuh. Jurinya itu, dia lagi datang itu dalam ajang mencari penyanyi, ya kan? Lalu dia bernyanyi. Kan adanya di antara juri-juri ini yang mendukung, ada sebagian yang mengkritik. Kalau kira-kira dia berhenti, suaraku bagusnya, kayak macam betul aja suaramu. Maka dia nggak berhenti. Dia kira-kira bisa terkenal nggak? Bisa saja dia terkenal, tapi terkenal melawan juri. Iya kan? Akhirnya dia nggak akan mendapatkan berkat dari hobinya tadi, perjuangannya tadi. Ya, karena gini, kalau kita tonton, kita lihat Indonesia mencari bakat atau yang lain itu kadang-kadang lebih banyak kok suara kontestannya lebih bagus dari suara jurinya. Banyak. Ada kan? Tapi jurinya tetap berkomentar. Kalau kontestannya bilang, tanding nyanyi. Kira-kira mungkin gitu enggak? Dia enggak bisa lolos. Tapi coba dia berdiam diri sambil dia belajar. Menggali terus ilmunya. Amin. Jadi, yang pertama tadi, jangan membumbui pikiran untuk menilai orang. Nyatakan pekerjaan Elohim dalam setiap situasi. Baru yang selanjutnya, kerjakan bagianmu biar Elohim yang mengerjakan bagiannya. Yang keempat, jadikan komentar orang lain sebagai juri. Ya, supaya kita enggak gampang terusik. Kalau ada yang mengomentari kita, anggap aja juri. Ya kan? Siapa tahu orang tersebut mempunyai bakat menjadi juri. Ya. Bila perlu, kalau nanti kita sudah mulai meningkat dalam komentarnya, ya kita beri penghargaan orang tersebut. Karena orang tersebutlah kita bisa berhasil. Ya, amin. Nah, selanjutnya di ayat ke-15 dikatakan begini.
Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku. Dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Elohim. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah akan selalu ada orang baik dan akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Akan selalu ada orang yang baik yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah yang berkata, enggak mungkin orang yang berdosa bisa melakukan mujizat. Tetapi sebagian berkata, orang ini tidak datang dari Tuhan karena dia tidak memuliakan Sabat. Dan orang-orang tersebut yang menentang Tuhan adalah yang orang-orang merasa tersaingi. Ah, aku ini ahli Taurat, aku ini orang Farisi. Masa dia begitu? Ya. Jadi akan ada nanti orang yang selalu membela saudara, akan ada orang yang selalu memojokkan saudara. Tapi tenang, kita punya Elohim. Langsung berpikir kembali ke yang ketiga tadi. Kalau ada orang yang memojokkan, kita langsung berpikir, ini adalah komentar juri. Amin. Ini komentar juri. Maka ketika kita dipojokkan, saat kita diintimidasi, langsung berkata, yes, hari ini bertambah juri. Ada juri 2 lagi yang tambah. Gitu, menyemangati diri. Ya kan? Haleluya. Akan selalu ada orang seperti itu. Ingat saudara, akan banyak orang picik. Orang picik adalah ketika dia tidak bisa menguasai adik-adik nanti saat di lapangan, maka dia akan mengajak orang lain dan menghasut orang lain membenci saudara. Mungkin nanti di lapangan mereka segana kepada saudara. Ah, karena ini utusan dari sini. Tapi mereka enggak berani mengambil tindakan. Maka mereka akan mengajak orang lain untuk membenci saudara. Itulah orang picik. Langsung katakan dalam hati, kalau ada orang seperti itu, yes, juriku tambah 2 lagi. 2 lagi. Ya gitu. Supaya kita tetap semangat. Amin. Haleluya. Ya, jangan ragu untuk melangkah saudaraku, jangan ragu. Ya, saya melihat wajah-wajah saudara, adik-adikku yang mau diutus ini adalah wajah-wajah yang semangat. Ya, tetaplah semangat. Ya, jangan, aduh gimana nanti, jangan gitu. Semangat dulu. Ya, amin. Nah, pelajaran apa lagi yang kita lihat di sini? Di ayat 24 dikatakan begini. Lalu mereka di ayat 23, 17 sampai 23 akan selalu ada orang yang melihat kesalahanmu dan mengabaikan apa adanya kamu. Ini di ayat 17 sampai ayat 23. Orang Farisi tadi telah mendengar, ya kan, kalau kita baca begini di ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dengan apakah katamu tentang dia? Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ya kan? Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta, baru dapat melihat lagi, sampai mereka manggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyalah kepadanya sendiri, ia kan sudah besar, sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya, maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyalah kepada dirinya sendiri. Saudaraku, lihat, ya, orang Farisi sampai memanggil orang tuanya. Hanya untuk apa? Hanya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya dia itu bukan Mesias. Ya kan? Sampai dipanggil orang tuanya. Kan orang Yahudi memang bertanya bagus-bagus, tapi pertanyaannya penuh penekanan.
Sehingga orang menjawab jujur pun susah. Kan dikatakan di sini, dia menyatakan demikian karena dia takut. Sebab orang yang mengakui Yesua Mesias akan dikucilkan. Ya. Jadi kadang-kadang saudaraku, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah akan selalu ada orang yang melihat kesalahanmu dan mengabaikan apa adanya kamu. Ya. Orang Farisi selalu melihat kesalahan Yesua HaMasyiah dan mengabaikan perbuatan baik yang dilakukan Yesua HaMasyiah. Ya kan? Saudara, akan selalu ada orang yang melihat kesalahan saudara. Tapi dia lupa saudara punya kebaikan. Saudara juga punya kebaikan kok. Ya. Belum tentu kesalahan saudara mungkin hanya 2. Tapi kan kebaikan saudara bisa 10. Ya kan? Tapi cenderung orang lebih mengingat kesalahan. Benar enggak? Ya. Hari ini Farisi telah melihat kesalahan Yesua bahwa menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yang notabene kebenarannya itu belum ada. Menyembuhkan hari Sabat tidak boleh. Belum ada. Belum ada hukum pastinya itu. Tapi orang Farisi melihat mereka menyembuhkan hari Sabat. Itu dilihat dan itu diumbar dan itu membuat kebencian kepada Yesua HaMasyiah. Dan mereka lupa bahwa orang itu menyembuhkan orang. Yesua menyembuhkan orang. Amin. Maka untuk melihat orang, kalau dia mempunyai kesalahan kepada kita, kita ingat ada kok kebaikannya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menilai orang tersebut, tidak menilai orang tersebut secara negatif atau secara positif. Kembali tadi ke yang pertama, Yesua tidak menilai orang tersebut apakah dia bersalah atau orang tuanya yang bersalah. Tetapi kemuliaan Elohim yang harus dinyatakan kepadanya. Amin. Hari ini Farisi itu menilai Yesua bahwa itu salah sampai memaksakan dan memanggil orang tuanya. Benarnya ini demikian? Ya kan? Benarnya ini anakmu? Memang ditanya bagus tapi penuh penekanan. Ya. Tapi saya percaya saudara pasti bisa mengambil tindakan dan melangkah sesuai dengan rencana Elohim. Amin. Nah, pelajaran selanjutnya yang kita lihat di sini adalah di ayat 24 dikatakan begini. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu. Dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Elohim. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kita lihat. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa katanya. Kata orang Farisi, jawabnya. Apakah orang itu berdosa? Ini jawabnya, ini maksudnya jawab orang yang disembuhkan tadi. Apakah orang itu berdosa atau tidak? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta. Dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Nah, ini yang lucu di ayat 27. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa lagi kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Iya kan? Kan tadi di awal sudah ditanya. Gimana engkau bisa melihat? Dikatakannya, dioleskan tanah, dikasihkan ke mataku, lalu aku pergi menyucikan diriku. Ya kan? Lalu dipanggil orang tuanya, ditanya lagi. Yang ketiga, ditanya lagi. Kan tadi udah aku tanya. Atau jangan-jangan kamu mau jadi muridnya, katanya. Saudaraku, ahli Farisi memang bukan bertanya bagaimana cara menyembuhkannya, bukan. Tetapi ahli Farisi sedang mencari pembenaran. Di mana kata-katanya yang salah untuk bisa membenarkan diri. Sering kita seperti itu. Ya, kadang-kadang kita melihat seseorang itu dan kita mencari pembenaran untuk kita. Jangan seperti itu. Amin. Haleluya. Ya. Ahli Farisi di sini mencari pembenaran. Ya. Dikatakan di situ di ayat 29, kami tahu bahwa Elohim telah berfirman kepada Musa tentang dia. Ya. Di ayat 28 dikatakan sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau muridnya, tetapi kami murid Musa. Di ayat 28 kan? Kan ayat 27 dikatakan, kan udah kukatakan bahwa begini caranya. Apa jangan-jangan kau mau jadi muridnya? Lalu datang orang Farisi, kau aja yang jadi muridnya. Kami ini murid Musa. Karena firman Tuhan berkata, di ayat 30, ayat 29, kami tahu bahwa Elohim telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, artinya tentang Yesua, kami tidak tahu dari mana ia datang. Ya, saudaraku yang terkasih,
Pelajaran yang kita ambil dari sini adalah tidak mengenal Elohim karena tidak merasakan jamahannya. Farisi tidak mengenal Elohim, tetapi orang tersebut dia mengenal dia Mesias karena dia sendiri udah merasakan jamahannya. Amin. Rasakanlah jamahan Elohim. Rasakan mujizat yang dibuat oleh Elohim. Rasakan kasih Elohim. Orang yang tidak merasakan kasih Elohim mustahil memberikan kasih kepada orang lain. Hari ini ahli Farisi tidak merasakan kasih Elohim sehingga mereka membebani rakyat. Makanya Yesua berkata, kamu keturunan ular beludak, kamu sendiri yang memberikan beban kepada orang lain, tapi kamu tidak mengangkut beban itu. Itu katanya kan? Itu kata ahli Farisi. Ya, tapi hari ini saudaraku, mari kita rasakan Elohim. Supaya apa? Supaya kita juga memberikan apa yang telah kita rasakan itu kepada orang lain. Amin. Banyak kok mujizat Elohim yang kadang-kadang belum kita rasakan. Contohnya bangun pagi. Itu kan mujizat Elohim. Kita masih bernapas. Ya, bangun pagi. Bagaimana kalau pas jam 4, tadinya kita kan bangun jam 4. Jam 3.50 Sukot Marhosa, ya kan? Dan gak bisa keluar. Kan itu bisa saja terjadi itu. Ya. Tapi bernapas, merasakan udara segar, itu adalah mujizat Tuhan. Rasakan itu. Aduh, terima kasih Tuhan. Hari ini aku masih sehat. Masih luar biasa. Ya. Amin. Rasakan kemuliaan Elohim. Haleluya. Rasakan mujizat Elohim. Karena mujizat itu selalu ada setiap taat. Tergantung kita melihat, oh ini mujizat Elohim. Tergantung kita merasakannya. Amin, haleluya. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan di ayat 34 begini. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ya. Kau ini orang berdosa, bos. Mungkin gitu lah caranya kan. Kau mau mengajar kami. Dan inilah yang sedang sekarang dialami oleh orang-orang banyak ini. Alah, ku kenalnya Yesua itu, tukang kayunya itu. Ku kenalnya Yesua itu, Yosefnya bapaknya itu. Marianya mamanya itu. Taunya aku kelakuan dia. Pasitua-situa hodoh. Taunya aku kok di rumah kayak mana, bos? Gak usah ngucapin firman. Inilah yang dilakukan oleh Farisi. Kau itu orang berdosa, mau menasihati kami. Katanya. Jangan. Katanya kan. Dan sekarang saudaraku, kita belajar hari ini. Siapapun nanti yang saudara dengar menyampaikan firman, siapapun nanti yang saudara dengar menyampaikan nasihat, jangan lihat latar belakang orang tersebut. Lihatlah dia memberikan nasihat kepada kita. Amin. Bukankah murid Yesua berkata, Guru, ada orang yang bukan dari kita menyembuhkan orang pakai namamu. Katanya. Apa jawab Yesua? Apa jawab Yesua? Kalau dia selagi melakukan segala sesuatu menyebutkan namaku, itu adalah bagian dari kita. Ada kan firman seperti itu kan? Ada orang guru menyembuhkan Yesus, menyembuhkan orang lain, dipakai-pakai namamu, katanya. Selagi itu kebaikan dan kemuliaan Elohim, terlepas orang itu seperti apa, itu adalah bagian kita. Kata Yesua Hamasya. Sama seperti hari ini. Saudara nanti di lapangan, jangan gara-gara saudara udah sekolah Alkitab, giliran ada orang yang begini, langsung kita tolak mentah-mentah. Belum tentu, jangan. Ya, kadang-kadang gini saudaraku, pengalaman ya selangkah lebih maju dari pengetahuan. Amin. Pengalaman itu selangkah lebih maju dari pengetahuan. Saya bisa berpengetahuan Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara bercocok tanam. Saya bisa berpengetahuan bagaimana cara memberikan pupuk kepada bibit. Tapi pengalaman ibu-ibuku di sini yang menanam jagung jauh lebih hebat daripada pengetahuanku. Saya bisa bagaimana cara menanam sayur, saya bisa berpengetahuan dari YouTube.
Tapi orang-orang yang di Brastagi sana jauh lebih hebat daripada kita. Ya, itu sebabnya pengalaman selangkah lebih maju dari pengetahuan. Amin. Jadi jangan sepele terhadap orang-orang yang berpengalaman. Kalau ada pengalamannya dengarkan. Ya, kalau untuk menikmati hidup kita harus mengalami segala sesuatu yang dialami orang lain, gak cukup umur kita. Kadang-kadang kita juga harus mengalami sesuatu dengan mendengarkan pengalaman orang lain. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh, rupanya gini, pengalaman yang seperti ini, solusinya seperti ini. Ya, jadi dengarkan setiap orang, belajar dari setiap orang, bahkan orang gila pun ada pelajaran yang kita ambil dari situ. Ada enggak pelajaran yang kita ambil dari orang gila? Hah? Ada, enggak takut apa-apa. Makan segala sesuatu sehat. Ya kan? Banyak pelajaran yang kita ambil dari situ. Ya, saudaraku yang terkasih. Jadi semua orang, semua manusia, semua makhluk apapun pelajari segala sesuatu. Amin. Nah, pelajaran yang selanjutnya yang kita lihat dari sini adalah di ayat 35 dikatakan, Yosua mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayanya engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapa dia? Siapa dia Tuhan, katanya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yosua kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah kepadanya, menyembahnya. Lalu kata Yosua, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah beriman karena merasakan. Ya, percayanya engkau kepada anak manusia, katanya. Siapa dia? Nah, ini yang berbicara kepadamu. Kan kamu tadi yang menyembuhkan aku. Langsung dia percaya. Karena apa? Karena dia sudah merasakan jamahannya tadi. Ya, langsung dia menyembah. Amin. Ya. Lalu kalau kita baca selanjutnya ini, ahli Farisi pasti berkata begini. Nah, jadi maksudmu kami buta? Ya kan? Kata-kata itu di ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yosua kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, ahli Farisi kurang pengakuan kesalahan diri. Ya, kita juga harus banyak mengaku kesalahan diri. Kita banyak salah kok. Benar enggak? Banyak salah kita. Ya, enggak ada yang benar di antara kita. Banyak salah. Tapi kita perlu mengakuinya. Itu makanya Yosua berfirman, ada dua orang yang memberikan datang ke bait Elohim, yang satu berkata, aku tidak mencuri, aku memberikan persepuluhan, aku begini, aku begini, aku begini. Yang satu tidak berani menghadap ke langit sambil berkata, Tuhan, ampuni dosaku. Yang dibenarkan nomor dua. Kenapa? Karena yang pertama, salah enggak tidak memberikan persepuluhan? Salah enggak memberikan persepuluhan? Hah? Salah enggak? Enggak salah memberikan persepuluhan. Salah enggak kita datang beribadah? Rajin? Enggak salah. Yang salahnya di situ adalah pengakuan dirinya itu. Aku tidak ini, aku tidak ini. Tidak ada pengakuan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Yang kedua dia, memang aku salah Tuhan. Kadang-kadang kita mengakulah. Kita nggak bisa berani mengaku di hadapan Elohim, mengakulah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memang salah Tuhan. Aku telah berkata sama si A begini. Ampunilah Tuhan. Ya kan? Aku telah berpikir tentang si A begini. Ampunilah Tuhan. Ya, karena mengaku dengan mulut, mengaku dalam hati, mengucap dengan mulut dibenarkan. Iya kan? Yohanes 1 ayat 9 itu. Jadi harus mengaku. Amin. Haleluya. Terlebih mengaku kepada dirimu sendiri. Akuilah dirimu sendiri. Apa kelemahanmu, akui, supaya kamu tahu mengatasinya. Apa kelebihanmu, akui, supaya kamu tahu mengatasinya. Amin. Terlebih nanti di lapangan, semangat adik-adikku. Buat jemaat-jemaat kami semangat. Elohim
pasti menyertai kita. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.